See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Sukawedi, kembali lagi bersama saya Rizwanda Pramarta dalam segmen menceritakan email kamu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah kiriman cerita dari warga Desa Sukawedi, di mana ia bisa dikatakan dijailin atau diganggu oleh jin penunggu masjid. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak bersama. Pernah pada suatu tahun, saya, kedua orang tua saya, dan kelima orang adik saya tinggal di dalam lingkungan masjid. Papa saya menjabat sebagai ketua masjid dan memang masih tinggal dalam satu kompleks dengan perumahan untuk marbotnya. Jadi jika rumah marbot itu ada di sisi sebelah kanan masjid, maka rumah kami itu ada di sisi sebelah kiri masjid. Saya dan adik-adik saya itu semuanya cowok-cowok yang bisa dikatakan bandel dan badung. Kadang-kadang mama saya bilang, jangan malu-maluin papa saya karena papa saya itu ketua masjid. Agar tidak jadi omongan orang-orang karena anak-anaknya dicap bandel atau badung. Tapi menurut saya, ya wajar-wajar saja sih. Anak-anak seusia itu memang kadang-kadang masih labil. Masih ingin bebas dan gak pernah mempedulikan perasaan orang tua. Bisa dibilang prestasi akademik kami cukup bagus di sekolah, sehingga kalau semuanya itu tercapai, orang tua kami selalu mengiming-imingi atau memberikan hadiah atas pencapaian itu. Kebetulan, memang di tahun itu saya dan kedua adik saya, yang persis di bawah saya, bisa mempertahankan peringkat yang utama. Menurut Papa, yang paling penting dari semua itu adalah akhlak dan budi pekerti yang luhur. Tapi karena memang mereka sudah terlanjur janji untuk kasih kami hadiah, mau gak mau, Papa dan Mama menempatinya. Kami masing-masing mendapatkan sebuah ponsel. Dan mereka pun mewanti-wanti kepada kami hanya boleh menggunakan ponsel untuk main game hanya 1 jam saja. Selebihnya ponsel itu dikembalikan kepada Mama. Kami hanya bebas bermain game, itu pun di hari Minggu saja. Dan kami menyetujuinya. Tapi lama-lama peraturan-peraturan dibuat dan kami langgar. Waktu itu malam Jumat. Papa biasanya pergi ke masjid lebih awal. Yang lain sudah ada di masjid terlebih dahulu. Tapi waktu itu saya bersembunyi di balik selimut di dalam kamar sendirian. Waktu itu saya sedang asik-asiknya main game. Tapi tiba-tiba saja telinga saya dijewer. Waktu itu keadaan sedang berkumandang azan maghrib. Saya ingat betul kejadian itu. Saya pikir itu Mama yang mengetahui persembunyian saya. Tapi ketika saya sibak selimut, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Saya pikir, sudahlah. Mungkin cuma perasaan saya saja. Dan saya tetap melanjutkan main game di dalam selimut. Saking serunya, saking asiknya, saya berteriak-teriak. Padahal
Azan berkumandang dan masih belum selesai. Tiba-tiba telinga saya ditarik lagi yang sebelah kiri. Sontak saya marah. "Mama!" teriak saya. Pikir saya, mama saya yang narik-narik telinga saya. Ternyata ketika saya buka selimut, tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Lagi-lagi saya bingung dan heran. Tapi tetap saya tidak memperdulikannya dan saya mau permainan saya tidak diganggu oleh siapapun. Dan saya kembali melanjutkan untuk bersembunyi di dalam selimut dan lanjut main game. Tiba-tiba saja kening saya seperti dilempar sesuatu, kayak ketapel yang ada sesuatunya, entah itu batu kecil atau sesuatu yang lainnya. Tapi yang pasti kening saya itu sampai merah dan benjol. Saya berteriak dan sontak saya marah-marah. Saya pikir itu adik-adik saya yang sedang mengerjai saya. Saya keluar dari kamar dan berjalan menuju kamar lain, mencoba untuk memeriksa dan mencari mereka. Pikir saya adik-adik saya bersembunyi di dalam kamar mereka. Tapi ternyata di rumah benar-benar sepi. Mama, papa, dan adik-adik saya ternyata sudah berada di dalam masjid. Waktu itu saya langsung ketakutan sendiri dan sempat memeriksa tempat-tempat lain di rumah. Tapi memang tidak ada siapa-siapa. Saya bertanya dalam hati saya, siapa ya? Kemudian saya masuk ke kamar mama sambil masih berteriak-teriak. Siapa ya? Siapa yang melempari saya? Terus saja saya seperti itu berkali-kali. Kemudian saya berdiri di depan cermin di dalam kamar mama. Saya melihat kening saya memang terlihat benjol dan memerah. Waktu saya berkaca di dalam kamar mama, tiba-tiba saja ada bayangan di wajah saya. Tapi itu bukan wajah saya. Maksud saya adalah pantulan wajah saya di cermin itu berubah. Saya melihat seorang yang sama persis dengan saya. Bedanya, kalau saya sedang cemberut, kesal, menahan sakit karena kening saya bengkak. Tapi sesuatu bayangan itu malah tersenyum, menyeringai cukup lebar. Dan senyumnya benar-benar menakutkan. Saya yang pakai celana pendek dan pakai kaos dalam saja langsung lari keluar dari rumah. Saya bahkan tidak menutup pagar. Sampai di depan masjid, saya pun kebingungan. Mau sholat, saya pakai celana pendek. Saya juga cuman pakai kaos dalam saja. Kemudian orang-orang sudah keluar dari masjid. Mama saya marah-marah melihat saya duduk di bawah pohon sambil melamun. "Abang, ngapain kamu? Kenapa nggak sholat?" Saya cuma nyengir. Kemudian saya menjawab, "Nanti sholat di rumah saja, Ma." "Kamu ini maling-malingin aja. Besok-besok masih mau bolos-bolos lagi sholatnya." "Enggak, Ma, saya janji." "Takut diselampit sama jin," ucap saya seperti itu. Adik-adik saya tertawa melihat kepala saya yang benjol. Tapi ketika mereka saya ceritakan pengalaman saya di kamar yang sedang asyik main game dan tidak mengindahkan suara azan maghrib, mereka malah gak percaya. Besoknya tidak terjadi apa-apa karena saya sudah siap-siap sebelum azan maghrib berkumandang. Tapi beberapa bulan kemudian, adik saya yang bernama Faiz, yang sibuk main futsal dan gak mau pulang saat azan maghrib, dia tiba-tiba saja mendadak sakit telinga.
Saat diperiksa Mama, ada bekas seperti tamparan jari di telinga Faiz. Terus Mama saya tanya, kenapa Faiz telinganya bisa seperti itu? Tadi soalnya Faiz azan maghrib masih main futsal di lapangan, Ma, kata si Faiz. Masih mau seperti itu lagi? Tanya Mama saya. Enggak, Ma, ampun, enggak lagi. Tanda di telinga Faris itu enggak sembuh dalam beberapa hari. Faiz bahkan mengalami demam, tapi dia enggak mau cerita yang lebih detail. Terus saya bilang ke Mama, apa mungkin semua yang terjadi sama saya dan Faiz itu ada hubungannya sama jin muslim pendukung masjid ini, yang gak suka melihat anak-anak yang gak sholat tepat waktu? Mama cuma tersenyum. Kejadian itu masih membekas di benak saya. Sampai sekarang kening saya masih menghitam. Hitam asli, bukan karena saya buat-buat karena pengen dianggap sebagai anak yang sering bersujud. Tapi memang semenjak hari itu benjolnya memang sudah agak reda. Tapi bagian tengah kening saya selalu menghitam. Anak-anak dan keponakan saya selalu sering tanya. Dan saya jawab dengan sejujurnya. Ini terjadi karena saya lebih memilih main game daripada sholat maghrib. Kalau kalian gak mau keningnya seperti ini dan telinganya merah, bergegaslah bersiap-siap sebelum azan maghrib berkumandang untuk menunaikan sholat maghrib. Alhamdulillah, cerita-cerita kenyataan pengalaman saya dan adik-adik saya itu bisa jadi sebuah cerita bernilai positif bagi anak-anak dan keponakan saya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com